Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Again the Sky Supreme versi novel. Setelah sebelumnya Tanjun mengetahui bahwa Nanggong Yukin mewarisi teknik seni pedang dari Dewa Hong Huang, apa yang akan dilakukan Tanjun selanjutnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Seketika cahaya pedang suci dan naga guntur raksasa bertabrakan, terjadi getaran hebat di formasi pedang Tanjun. Naga guntur tak sanggup menahan serangan Nanggong Yukin. Tangan kiri Nanggong Yukin berubah, tiba-tiba cahaya pedang dilemparkan ke arah Tanjun yang telah melarikan diri sejauh 500 meter. Nanggong Yukin berkata dengan yakin, "Tanjun, hentikan perlawanan yang tidak berarti. Kamu bisa mati di bawah seni pedang tanpa namaku. Itu adalah sebuah keberuntunganmu." Setelah keyakinan Nanggong Yukin tersebut, tiba-tiba dia dikejutkan dengan teknik dari Tanjun. Tanjun berkata, "Teknik kekuatan waktu." Begitu kata-kata itu keluar, dalam kekacauan di atas kepala Tanjun, semburan waktu setebal ribuan kaki dengan ruang yang bergetar seperti air terjun yang jatuh dari langit membombardir pedang Nanggong Yukin. Kecepatan cahaya pedang yang ingin memotong Tanjun tiba-tiba melambat, dan kekuatan cahaya pedang segera habis dengan cepat dalam aliran waktu. Cahaya pedang suci sepanjang 300 yang dengan cepat menyusut menjadi seluas 100 meter, melintasi kehampaan 400 yang dan menebas ke arah Tanjun sejauh 100 meter. Sebelum cahaya pedang tiba, aura yang kuat itu seperti akan menelan Tanjun. Dalam sekejap, kulit Tanjun retak dan jejak darah merembes keluar. "Bagaimana kamu bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan 8 atribut?" Nanggong Yukin bergetar. Dia takut dengan bakat Tanjun. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya. Disertai keterkejutan dan kebingungan, niat membunuh Nanggong Yukin menjadi lebih kuat. "Jika aku membiarkan musuh sepertimu hidup di dunia ini, bagaimana aku masih bisa bertahan di masa depan? Di masa depan, kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini kamu tidak punya cara untuk bertahan hidup." Tanjun tiba-tiba meraung. Ada suara gelombang di langit kekacauan. Tiba-tiba, seolah-olah gelombang besar air transparan menembus kekacauan. Dengan pasang surut ruang, menelan cahaya pedang agung yang muncul 50 kaki di belakang Tanjun. Segera kecepatan cahaya pedang yang mengejar Tanjun 2 kali lebih lambat, di bawah pencucian ruang tanpa henti. Nanggong Yukin memiliki firasat buruk. Ketika dia menginjak pedang terbang, dia ditelan oleh gelombang ruang. Tiba-tiba dia merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat kuat dan memusnahkan kekuatannya. Tirai cahaya kekuatan spiritual muncul dari tubuh Nanggong Yukin, dan kekuatan kuno serta kekuatan kematian di dalam tirai cahaya membentuk kekuatan spiritual melingkari tubuhnya. Tetapi tirai cahaya kekuatan spiritual di tubuhnya itu dengan cepat hancur. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, gelombang ruang akan bergerak di udara dan menelannya. Tanjun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Dia tidak terpengaruh oleh gelombang ruang. Tanjun menendang Nanggong Yukin dan berkata, "Dasar orang suci, kamu akan aku bunuh." Begitu kata-kata itu keluar, cincin Qian Kun Tanjun melintas di antara jari-jarinya. Pisau besar senjata roh tingkat tinggi muncul di tangannya. Kemudian dia mengangkat pisau besar itu dan membantingkannya ke arah kepala Nanggong Yukin. Nanggong Yukin mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan tiba-tiba piringan dari senjata spiritual itu hancur berkeping-keping. Setelah itu, Tanjun mengeluarkan 4 pedang terbang, senjata roh terbaik, dan menggunakan untuk menebas Nanggong Yukin. Menghadapi setiap serangan fatal Tanjun, Nanggong Yukin tampak cukup panik. Dengan atribut kuno pedang terbang harta karun terbaik, dia memotong 4 pedang terbang Tanjun. Segel tangan kiri Nanggong Yukin diikat lagi, dan sementara pergelangan tangannya berputar. 6 cahaya pedang penuh aura liar meledak, seolah-olah ingin melepaskan diri dari belenggu gelombang ruang. Cincin Qian Kun Tanjun bergerak dengan cahaya ungu. Embrio pedang yang terbuat dari besi meteorit ungu muncul di tangannya. Dia dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas dan tangannya mengepalkan gagangnya. Nanggong Yukin memegang pedang untuk memblokir serangan. "Aku tidak mengerti berapa lama kamu bisa bertahan." Tanjun memiliki wajah yang mengerikan dan tatapan galak, memegang pedang di kedua tangannya menebas ke arah Nanggong Yukin.
Nanggong Yukin memegang pedangnya untuk menahan serangan Tan Yun. Setiap kali dia menahan, dia merasa sakit yang tajam di pergelangan tangan kanannya yang memegang pedang. Tan Yun ke langit, menjadi semakin berani saat dia bertarung dan dikelilingi oleh untaian kekuatan spiritual emas, menjadikannya seperti dewa perang emas. Tubuh Nanggong Yukin jatuh puluhan kaki, lengan yang memegang pedang patah dan darah mengalir seperti percikan. "Tan Yun, aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya," ucap Nanggong Yukin. Ketika suara itu terdengar, wajah pucat dan menakjubkan Nanggong Yukin dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan 7 api berkabut tiba-tiba membakar kepalanya. Wajah Tan Yun terkejut. 3 jiwa dan 7 jiwa terbakar. Dia tidak pernah menyangka Nanggong Yukin akan memahami teknik terlarang membakar 3 jiwa dan 7 jiwa untuk meningkatkan kekuatan. Tan Yun bahkan tidak memikirkannya, lalu berbalik dan melarikan diri ke ujung lain dari gelombang ruang. Tingkat ke-7 dari seni pedang tanpa nama memotong langit. Nanggong Yukin menyemburkan beberapa suap darah terus-menerus. Kecepatannya beberapa saat lebih cepat dari gelombang ruang. Darah menetes dari lengannya dan tiba-tiba sinar pedang sepanjang 300 meter berbalik di hadapnya. Akhirnya 7 cahaya pedang melayang di udara. Dia tidak ragu jika harus menderita kerusakan jiwa yang parah atau mati, karena dia ingin secara paksa menggunakan lapisan ke-7 seni pedang tanpa nama. Ketika kata-kata pedang memotong langit masuk ke telinga Tan Yun, dia meraung, "Jurang kematian!" 7 cahaya pedang Nanggong Yukin muncul ratusan meter di belakang Tan Yun seperti kilat, ditembak dengan kuat ke arah Tan Yun. Kekuatan dahsyat itu membuat kehampaan dalam radius ratusan meter hancur. Itu seperti cermin besar menembus 7.000 lubang hitam pekat. Cahaya pedang yang padat seperti 1000 anak panah beberapa kali lebih cepat dari Tan Yun. Dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, cahaya pedang itu meledak ke arah punggung Tan Yun. Ketika angin bertiup, kehampaan yang kacau 400 kaki jauhnya di belakang Tan Yun mengeluarkan titik cahaya hitam menyilaukan seperti bintang. Segera bintik hitam itu tiba-tiba mekar dan berubah menjadi pusaran air dengan diameter 300 kaki. Pusaran air itu hitam seperti tinta dan sedalam jurang. Kekuatan kematian hitam di pusaran air jurang perlahan-lahan berputar, dan kekuatan robekan seperti bulan yang ditelan paus menyebar, menelan 7.000 cahaya pedang gunung. Segenggam pedang hancur dengan cepat di jurang kematian. Nanggong Yukin yang terbang dengan pedang tiba-tiba berhenti, dan butir-butir keringat menetes di wajahnya yang pucat. Kabut darah menyembur keluar dari mulutnya, hidung dan telinganya dipenuhi gumpalan darah. Seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat ini, 7.000 cahaya pedang akhirnya menghancurkan jurang kematian, hanya menyisakan ratusan dari mereka untuk menyerang Tan Yun. Tan Yun berbalik dan berteriak dengan suara serak, "Air terjun cahaya!" Begitu kata-kata Tan Yun keluar, ratusan pedang agung yang bersinar seperti melihat dinding pedang dengan darah yang disemprotkan, dan kabut darah melewati Tan Yun. Suara tulang retak terdengar hampir bersamaan. Tulang kakinya patah, beberapa tulang rusuk di dada kiri dan kanannya patah, serta darah mengalir dari punggungnya. Tan Yun jatuh ke dalam kegelapan di hadapannya, dan dia jatuh ke dalam kehampaan yang mengerikan, menabrak platform tinggi. Tan Yun berjuang keras di genangan darah. Saat dia merasa sangat lelah dan ingin istirahat, tiba-tiba ada kegelapan tak berujung di depan matanya. Dia menggigit ujung lidahnya. Rasa sakit dari ujung lidah membuatnya kembali sadar, dan ingin berdiri terus berjuang untuk melawan Nanggong Yukin. Tan Yun mengatupkan giginya dan menopang tubuhnya dengan tangannya, tetapi tulang kakinya patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Saat sedang sekarat, lengannya yang lemah ditekuk dan dahinya membentur platform tinggi dengan keras. Pada saat ini, seberkas cahaya setebal 10 kaki dan penuh dengan nafas kehidupan keluar dari kehampaan yang kacau dan berubah menjadi tirai tipis yang panjangnya 10 kaki menutupi Tan Yun. Kekuatan di tirai cahaya berkilauan memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Inilah sumber cahaya yang akhirnya digunakan Tan Yun. Dia tahu bahwa jurang kematian tidak dapat menahan kekuatan Nanggong Yukin. Setelah lapisan ke-7 seni pedang berharga dilancarkan, dia pasti akan menderita kerusakan parah. Oleh karena itu, ketika dia ditembus oleh pedang utama, dia menggunakan kartu truf penyelamat terakhir, yaitu sumber cahaya. Pada saat ini, sumber cahaya menyelimuti Tan Yun saat berusaha memulihkan diri. "Aku akan berdiri, aku akan membunuhnya. Kalau tidak, aku akan dibunuh olehnya."
Tan Yun telah menghabiskan seluruh kekuatannya, dia tak berdaya dan tidak ada lagi kekuatan. Di saat yang sama, erangan lemah dan menyakitkan datang dari langit. Nanggong Yukin menderita serangan balik dan terjatuh 3 kaki di samping Tan Yun. Pipinya menyentuh di tanah dan menutup matanya yang berdarah. Darah mengalir keluar dari giginya, meninggalkan kepalanya dalam genangan darah. Wajah pucatnya penuh dengan rasa sakit yang luar biasa. Mengenakan gaun merah muda, dia tampak seperti bidadari yang jatuh ke dunia dan akan mati. Ketika Tan Yun melihat wajah Nanggong Yukin, perasaannya dejavu, seperti gelombang kesedihan menelannya. Hati dan tubuhnya gemetar. Kekuatan yang tak bisa dijelaskan langsung memenuhi hatinya. Untuk beberapa alasan, dia takut kehilangan musuh yang asing dan familiar di hadapannya. Kesedihan membuatnya meneteskan air mata. Dia menangis dalam kebingungan. "Jangan mati, jangan mati!" Tan Yun tersedak dan mengulurkan tangan kanannya yang berdarah dengan gemetar, mencoba menarik Nanggong Yukin ke sisinya untuk mendapatkan kembali vitalitasnya di sumber cahaya. Tan Yun ingin berjuang untuk bangun, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. "Jangan mati, tolong katakan padaku, kenapa aku merasa sedih saat melihatmu?" Tan Yun seperti anak hilang yang tidak bisa menemukan rumah. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Terlepas dari keselamatannya sendiri, dia mengangkat formasi pedang besar Hongmeng dan segera sumber cahaya menghilang. Ketika di platform tinggi, Tan Yun dan Nanggong Yukin muncul dengan mengerikan di hadapan semua orang. Sugyeyu mengeluarkan seruan kesedihan. Pada saat ini, 200 murid Istana Jiwa berpikir bahwa Nanggong Yukin akan membunuh Tan Yun tanpa cedera. Tetapi ketika mereka melihat Nanggong Yukin terbaring diam di genangan darah, mereka terkejut dan sedih. "Tan Yun!" Zhong Wuxiao menjerit. Dia bergegas ke platform tinggi dengan panik. Sebelum dia muncul di depan Tan Yun, sosok Dante Swansong melintas menghalangi Zhong Wuxiao. Dengan keras berkata, "Jangan sentuh dia. Dia sekarang sedang sekarat." "Master Sekte, tolong bantu dia." Zhong Wuxiao berlutut di depan Dante Swansong, terus-menerus bersujud sampai darah menetes di dahinya. Gurunya adalah seorang alkemis suci, dia pasti bisa menyelamatkan Tan Yun. Sosok Tan Xinjing melintas dengan cepat dan membantu Zhong Wuxiao berdiri. Zhong Wuxiao menangis dan jatuh ke pelukan Tan Xinjing. "Kakak, aku benar-benar tidak bisa kehilangan dia. Aku benar-benar tidak bisa." "Jangan khawatir, dia adalah orang yang beruntung, dia akan baik-baik saja." Ketika Tang Xingying menghibur Zhong Wuxiao, Gongsun Roxi menatap Tan Yun. Dia sangat gelisah, dan seluruh murid divisi Pil Sekte Huangfu, mata mereka menjadi merah karena kesedihan. Oke guys, sampai di sini dulu alur cerita kali ini. Kita lanjutkan lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak guys.